Pada tahu kan ya, viralnya Fajar Sad Boy itu jadi bahan perdebatan orang-orang di sosial media. Nah, kalau kalian nggak tahu Fajar Sad Boy, jadi ada nih bocah laki-laki asal Gorontalo yang berusia 15 tahun. Nah, dia nih dikenal sebagai Fajar Sad Boy. Dia bisa viral kayak sekarang itu dari video TikTok dia nangis-nangis karena abis ditolak perjuangannya sama cewek yang dia suka. Sampai akhirnya jadi diundang nih ke beberapa channel YouTube populer di Indonesia buat diajak podcast. Contohnya di akun YouTube Denny Cagur. Dan gak cuma di YouTube, Fajar juga diundang ke salah satu program TV nasional. Seviral itu emang. Nah, yang bikin dia makin banyak disorot orang itu adalah dari cara dia ngobrol dan ngejawab pertanyaan orang-orang yang jawabannya tuh dia suka jawabnya tuh gak nyambung. Kayak bijak tapi nggak nyambung. Biasanya kalau diundang di acara-acara gitu dia bakal cerita nih tentang dia ditinggalin cewek yang dia sayang, saking sedihnya sampai dia tuh sering nangis kalau ditanya soal kisah cinta dia. Nah, menariknya tuh karena dia tuh kayak masih 15 tahun tapi sad boy banget. Fajar juga pernah cerita nih di salah satu podcast kalau dia terkenal karena istilah PSBB yang kepanjangannya tuh perempuan selalu bikin bodoh. Nah, cerita patah hatinya ini jadi sesuatu yang bermakna buat dia sampai dia ngasih pesan ke anak-anak di luar sana supaya bisa ngelupain masa lalu biar dapat masa depan yang lebih baik. Fajar nih emang kalau ngomong tuh kayak puitis gitu, tapi ya puitis aja sih. Kalau kata anak Jaksel, quotable kali ya. Tapi akhir-akhir ini lagi banyak yang kontra nih dengan ketenaran yang belakangan dimilikin sama Fajar Sad Boy. Karena belum lama ini ada nih anak kelas 2 SD dari NTT, namanya Cesar Archangels Hendrik Meo Tenunai, aku nggak tahu bacanya gimana yang benar, yang biasa dipanggil Nono. Dia tuh berhasil juara 1 Olimpiade Matematika tingkat internasional. Dan berita membanggakan ini orang-orang protes kok bisa nggak se-viral Fajar Sad Boy. Dari informasi yang ada di internet, Nono berhasil ngalahin 7.000 peserta lainnya dari berbagai negara di Olimpiade Internasional. Selain itu, Nono juga satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Hebat banget kan? Karena ini nih, jadi banyak yang mulai kontra dengan ketenaran Fajar. Sebenarnya orang-orang bilang apa aja sih? Simak selengkapnya bersama aku, Mela, hanya di Geolive Pro Kontra. Komisi Penyiaran Indonesia sempat menyinggung soal hal-hal viral yang dibawa ke program TV, contohnya kayak Fajar Sad Boy yang diundang ke TV. Nuning Rodia selaku Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan mengingatkan supaya konten-konten viral di sosmed itu jangan sampai cenderung bikin penyakit sosial terus dibawa ke TV. Menurutnya, kalau yang viral di media sosial itu positif ya nggak apa-apa dibawa ke televisi. Tapi kalau yang negatif seperti eksploitasi anak, bully-membuli, mandi lumpur demi dikasih gift, yang kayak di TikTok itu nggak usah deh dimunculin di televisi, atau istilah lainnya tuh jangan dikasih panggung. Sementara itu, menurut Mulyo Hadi Purnomo selaku Ketua KPI Pusat memberikan saran kalau sesuatu yang viral di sosial media dimunculin di televisi ya harus dipertimbangkan sama norma sosial yang ada. Terus juga dikira-kira bakal bikin keributan nggak ya, dan kalau negatif bakal ditiru nggak ya sama penontonnya. Lalu juga pendapat lain datang dari anggota Komisi 10 DPR fraksi Partai Gerindra yaitu El Nino M. Hussein Mohi. Dia bilang kalau ilmu pengetahuan dan akhlak yang dianut oleh sistem di negara ini tuh udah melenceng. Salah satunya kayak viralnya Fajar Sad Boy itu kok bisa sampai lebih viral daripada prestasi-prestasi membanggakan dari anak-anak sekolah tanah air. Dia juga merasa bahwa pendidikan di Indonesia tuh udah nggak sesuai jalannya, dan menurutnya pendidikan itu berakal pada akhlak dan ilmu, jadi nggak cuma ilmu aja. Nggak cuma dari Partai Gerindra aja nih yang buka suara soal viralnya Fajar yang melebihi Nono yang menang Olimpiade Internasional. Dari Partai PSI meminta supaya media, terutama para podcaster terkenal di Indonesia, itu untuk lebih banyak mengangkat soal anak-anak Indonesia berprestasi di level nasional ataupun internasional. Mary Silvita yang merupakan juru bicara DPP PSI ini melihat bahwa para YouTuber ataupun program TV sangat amat jarang menampilkan prestasi anak-anak di Indonesia. Malah yang tampilin tuh yang viral di sosial media aja, padahal gak ada poin atau minim poin positifnya. Contohnya pencapaian Nono yang berhasil menang Olimpiade lawan 7.000 anak dari seluruh dunia. Menurut Mary, dia tuh gak dapat attention dan gak ter-highlight lebih dari Fajar. Jadi gak lazim ya yang bagus-bagus malah ketutupan sama berita-berita viral di sosmed yang
sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Harusnya kan anak berprestasi itu dapat exposure yang besar supaya bisa menginspirasi anak-anak lain. Tapi yang overexposure malah anak kecil yang galau karena cinta gitu. Menghibur sih ya, tapi tetap aja nggak membangun dan memotivasi anak-anak lain in a positive way. Menurutnya cerita cinta monyet aja bisa disuguhkan dengan menarik, harusnya anak-anak negeri yang punya prestasi luar biasa juga bisa. Ia berpesan nih mau televisi ataupun kanal media lainnya bisa mengutamakan konten atau tayangan isinya edukasi dan inspiratif ketimbang konten hiburan kosong. Tapi memang kalau kita mau pragmatis ya, mau itu di televisi, mau di YouTube atau media apapun, pasti yang dicari itu yang berpotensi mendatangkan banyak penonton. Ya strateginya bisa dengan menayangkan yang lagi viral. Nah karena prioritas media realistisnya yang penting rating atau engagementnya tinggi, audiensnya banyak. Mungkin nih di Indonesia kebanyakan orang lebih seneng nontonin hiburan yang polos-polos aja gitu ya, nggak usah berat-berat gitu. Atau nontonin simple persons atau bahasa orang tuh kayak famous stupid people gitu. Don't make stupid people famous gitu. Nah, mereka suka hiburan kayak gitu ketimbang nonton sesuatu yang edukatif. Karena ya emang mungkin dicarinya tuh hiburan bukan edukasi. Dan itu juga yang mendorong para YouTuber, konten kreator dan media-media lain, TV. Jadi lebih mementingkan untuk menayangkan yang viral-viral aja dulu meskipun kebanyakan gak ada faedahnya. Itu tadi pendapat dari beberapa pihak yang kurang setuju nih kalau Fajar Sad Boy itu terlalu viral dan lebih viral dari anak SD yang berprestasi. Kalau menurut kalian gimana nih tentang hal ini? Apakah media punya tanggung jawab untuk membentuk selera penonton ke arah yang lebih mendidik? Atau media ya udah ikutin selera penonton yang udah ketahuan pasti yang nonton bakal banyak aja ya itu dibikin kontennya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Subscribe juga akun GeoLive dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru kita. Share dan like video ini jika dirasa bermanfaat. Aku Mela pamit dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.